Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang sistem pernafasan atau sistem respirasi. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau sistem respirasi merupakan sistem yang berperan dalam proses pengambilan oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh, serta penggunaan energi di dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Pernafasan normal pada manusia adalah 12 hingga 20 kali per menit. Pada umumnya, manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh setiap bernafas disebut dengan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah usia. Yang kedua adalah jenis kelamin. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Dan yang keempat adalah posisi tubuh atau aktivitas yang dilakukan. Pada gambar tampak di sini bahwa paru-paru merupakan salah satu organ pernafasan pada manusia. Paru-paru mengambil oksigen, kemudian oksigen diikat oleh eritrosit, yang mana pada eritrosit ini terdapat hemoglobin. Kemudian oksigen diedarkan oleh eritrosit menuju ke organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh melaksanakan proses metabolisme dan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut kemudian dibawa menuju ke paru-paru untuk kemudian dikeluarkan. Berikut ini adalah fungsi sistem pernafasan. Fungsi sistem pernafasan yang pertama adalah menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Yang kedua adalah untuk pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga untuk pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan tubuh. Yang keempat untuk menciptakan suara. Yang kelima untuk adaptasi tubuh. Dan yang keenam untuk mencium bau. Selanjutnya kita akan melihat organ-organ pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah rongga hidung, kemudian rongga mulut, selanjutnya faring, epiglotis, laring, trakea atau batang tenggorokan, kemudian bronkus, bronkiolus, selanjutnya adalah alveolus. Organ pernafasan manusia yang paling utama adalah paru-paru. Di sini ada paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Kemudian ada rongga pleura. Di sini juga terdapat struktur diafragma, sinus frontal, dan juga sphenoid sinus. Berikut ini adalah organ-organ pernapasan. Yang pertama adalah rongga hidung. Yang kedua adalah faring. Yang ketiga adalah trakea. Yang keempat adalah bronkus. Yang kelima adalah bronkiolus. Yang keenam adalah alveolus. Dan yang ketujuh adalah pulmo atau paru-paru. Pertama-tama kita akan membahas tentang rongga hidung sebagai organ pernapasan. Hidung terdiri atas lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Rambut-rambut hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan.
Selaput lendir berguna untuk mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan juga pengaturan kelembapan udara. Rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau seperti tampak pada gambar. Berikutnya adalah laring dan trakea. Laring merupakan pangkal tenggorokan, berfungsi untuk menempelnya selaput atau pita suara. Trakea atau batang tenggorokan terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Saat sedang berbicara, katup yang ada di trakea akan menutup, sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernafasan terbuka. Ketika sedang menelan makanan, katup akan terbuka, kemudian saluran makanan terbuka dan saluran pernafasan tertutup. Berikutnya adalah bronkus dan bronkiolus. Bronkus atau cabang batang tenggorokan merupakan organ pernafasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan yang menyambung antara trakea dan paru-paru. Bronkiolus atau anak cabang tenggorokan adalah percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Bronkiolus bercabang lagi sampai halus, dengan dinding semakin tipis, dan pada bronkiolus ini cincin tulang rawan sudah tidak terdapat lagi. Paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus, dan paru-paru sebelah kiri 2 lobus. Bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Sedangkan bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantong udara alveolus. Berikutnya adalah alveolus. Paru-paru dan pembuluh darah terdiri atas lobus, pleura, cilia, bronkiolus, alveolus, dan kapiler. Bronkiolus memiliki kantong udara di bagian ujungnya yang disebut dengan alveolus. Alveolus merupakan kantong udara dalam paru-paru dengan dinding yang tipis, elastis, terdiri atas 1 lapis, mempunyai banyak pembuluh kapiler sebagai tempat pertukaran gas dalam sistem pernafasan. Oksigen menyebar melalui alveolus dan kapiler atau pembuluh darah di dinding alveolus ke dalam darah. Sementara itu, karbon dioksida naik ke bronkial, kemudian keluar lewat hidung atau mulut. Organ pernafasan berikutnya adalah paru-paru. Bagian paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru merupakan organ pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan juga sistem sirkulasi. Fungsinya adalah pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Bagian paru-paru berupa bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga pleura. Pleura merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru ini. Lapisan pada sistem pernafasan ini mengeluarkan cairan yang disebut dengan cairan serous. Fungsinya sebagai pelumas bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi paru-paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan dalam pernafasan. Tahapan dalam pernafasan ada 2 jenis. Yang pertama adalah pernafasan eksternal. Yang kedua adalah pernafasan internal. Pernafasan eksternal merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara luar yang terdapat pada paru-paru dan darah yang berasal dari kapiler darah.
Sedangkan pernafasan internal merupakan pertukaran oksigen yang dibawa dalam kapiler dengan karbon dioksida dari sel-sel tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pernafasan pada manusia. Proses pernafasan pada manusia dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pernafasan dada, yang kedua adalah pernafasan perut. Baik pernafasan dada maupun pernafasan perut, keduanya melibatkan proses inspirasi atau inhalasi dan ekspirasi atau eksalasi. Pertama kita membahas tentang proses pernafasan dada. Yang pertama adalah proses inspirasi. Proses inspirasi diawali oleh otot antar tulang rusuk yang berkontraksi. Otot antar tulang rusuk yang berkontraksi mengakibatkan tulang rusuk terangkat. Ketika tulang rusuk terangkat, maka rongga dada akan membesar. Dampak dari rongga dada yang membesar adalah paru-paru menjadi mengembang. Ketika paru-paru mengembang, maka tekanan udara dalam paru-paru menjadi rendah. Dengan demikian, udara luar bisa masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah ekspirasi. Proses ekspirasi diawali oleh otot antar tulang rusuk yang mengalami relaksasi. Karena otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang rusuk menjadi turun. Tulang rusuk yang turun mengakibatkan rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil mengakibatkan paru-paru menjadi mengecil. Paru-paru yang mengecil mengakibatkan tekanan udara dalam paru-paru menjadi tinggi. Karena tekanan udara dalam paru-paru tinggi, maka udara dapat keluar dari dalam paru-paru keluar tubuh. Selanjutnya adalah proses pernafasan perut. Yang pertama adalah inspirasi. Proses inspirasi pada pernafasan perut diawali dari diafragma yang berkontraksi. Diafragma yang berkontraksi mengakibatkan diafragma menjadi mendatar. Diafragma yang mendatar mengakibatkan rongga dada membesar. Rongga dada yang membesar membuat paru-paru menjadi mengembang. Paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udara dalam paru-paru menjadi rendah. Hal itu memungkinkan udara luar masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah ekspirasi. Ekspirasi pada proses pernafasan perut diawali dari diafragma yang mengalami relaksasi. Ketika diafragma relaksasi, maka diafragma menjadi cekung. Ketika diafragma cekung, maka rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil membuat paru-paru menjadi mengecil. Ketika paru-paru mengecil, maka tekanan udara dalam paru-paru menjadi tinggi. Hal ini membuat udara dalam paru-paru dapat keluar dari paru-paru keluar tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Paru-paru adalah organ pernafasan manusia yang memiliki struktur tertentu untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen di dalam paru-paru masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian diikat oleh hemoglobin untuk dibawa ke jaringan atau organ tubuh lainnya. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan diangkut oleh darah ke paru-paru untuk kemudian dikeluarkan. Dalam paru-paru, alveolus tersusun atas satu lapis sel yang tipis, lembab, dan berdekatan dengan kapiler darah, sehingga akan memudahkan proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Pembuluh darah kapiler yang ada di alveolus akan meneruskan proses difusi karbon dioksida keluar pembuluh darah menuju ke rongga alveolus. Difusi oksigen dari alveolus menuju darah untuk diangkut ke seluruh jaringan.
Mekanisme pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi dalam dua tahap, yaitu pertukaran gas antara udara luar dan kapiler darah disebut dengan pernafasan atau respirasi eksternal yang terjadi di paru-paru. Selanjutnya pertukaran gas dari aliran darah dengan sel-sel tubuh disebut dengan respirasi internal. Berikut ini adalah ilustrasi pertukaran gas yang terjadi antara sel tubuh dan darah secara difusi. Di sini oksigen digunakan sel dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi ATP. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengangkutan gas oksigen. Oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke darah dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus paru-paru. Selanjutnya, sebagian besar oksigen, yaitu sekitar 97%, diikat oleh sel darah merah atau hemoglobin untuk diangkut sel-sel jaringan tubuh. Sisanya larut dalam plasma darah. Hemoglobin yang terdapat dalam butir darah merah atau eritrosit tersusun oleh senyawa protein globin dan gugus hemin yang mengandung besi atau Fe. Besi inilah yang sesungguhnya berikatan dengan oksigen. Setiap hemoglobin dapat membawa 4 molekul oksigen menjadi senyawa oksihemoglobin dengan reaksi 4Hb plus 4O2 menjadi 4HbO2. Reaksi tersebut bersifat bolak-balik. Arah ke kanan terjadi dalam paru-paru, sedangkan arah ke kiri terjadi di dalam jaringan tubuh. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi difusi gas di paru-paru. Yang pertama adalah luas permukaan membran respirasi. Semakin luas membran respirasi, maka difusi gas akan menjadi lebih cepat. Yang kedua adalah ketebalan membran respirasi. Semakin tebal membran respirasi, maka difusi gas akan berjalan lebih lambat. Yang ketiga adalah koefisien difusi gas pada membran respirasi. Koefisien difusi gas karbon dioksida 20 kali lebih tinggi dibandingkan dengan koefisien difusi gas oksigen. Yang keempat adalah perbedaan tekanan parsial antara kedua sisi membran respirasi. Semakin tinggi perbedaan tekanan parsial tersebut, maka difusi gas akan berjalan lebih cepat. Yang kelima adalah konsentrasi gas, jumlah eritrosit atau hemoglobin, afinitas gas, dan juga waktu difusi. Berikutnya adalah pengangkutan gas karbon dioksida. Ada 3 cara untuk mengangkut gas karbon dioksida. Yang pertama adalah karbon dioksida larut dalam plasma darah membentuk asam karbonat atau H2CO3 sekitar 6 hingga 10%. Yang kedua adalah karbon dioksida berdifusi ke dalam sel darah merah yang berikatan dengan oksihemoglobin dan diangkut dalam bentuk senyawa karbominohemoglobin atau HbCO2 sekitar 25%. Reaksinya adalah CO2 plus HbO2 menjadi HbCO2 plus O2. Yang ketiga adalah pengangkutan karbon dioksida yang dilakukan melalui proses berantai yang bolak-balik dalam bentuk ion HCO3-, yaitu sebesar 60 hingga 70%. Reaksi tersebut terjadi dalam eritrosit dan dibantu oleh enzim karbonat anhidrase. Adapun reaksinya adalah CO2 plus H2O menjadi H2CO3, kemudian menjadi H plus HCO3-. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan dan pelepasan oksigen oleh hemoglobin. Yang pertama adalah keasaman atau pH. Keasaman bertambah atau pH semakin turun dan kadar ion H+ meningkat akan melemahkan ikatan antara oksigen dan hemoglobin, sehingga afinitas Hb terhadap O2 berkurang.
Hal ini menyebabkan hemoglobin melepaskan lebih banyak oksigen ke jaringan. Kedua adalah tekanan parsial O2 atau PO2. Apabila tekanan parsial O2 darah meningkat, misalnya seperti di kapiler paru, maka hemoglobin berikatan dengan sejumlah besar O2 mendekati 100% jenuh. Yang ketiga adalah tekanan parsial CO2 atau PCO2. Tekanan parsial CO2 darah meningkat di kapiler sistemik, sehingga CO2 berdifusi dari sel ke darah mengikuti penurunan gradiennya, menyebabkan penurunan afinitas Hb terhadap O2. Artinya Hb lebih banyak membebaskan O2. Yang keempat adalah temperatur atau suhu. Semakin tinggi temperatur, jumlah oksigen yang dilepas dari Hb juga akan semakin meningkat. Suhu panas yang dihasilkan reaksi metabolisme dari kontraksi otot, melepaskan banyak asam dan panas. Hal ini menyebabkan temperatur tubuh naik dan sel aktif perlu banyak O2, memacu pelepasan O2 dari oksihemoglobin, sehingga dalam hal ini afinitas Hb terhadap O2 menjadi berkurang. Yang kelima adalah bifosfogliserat atau BPG. Bifosfogliserat akan menurunkan afinitas oksigen dengan hemoglobin, sehingga mempermudah pelepasannya. Bifosfogliserat dibentuk dari proses glikolisis untuk menghasilkan ATP. Ketika bifosfogliserat berikatan dengan Hb digugus amin terminal dari dua rantai beta hemoglobin, akan membuat ikatan Hb dan O2 lebih longgar, sehingga mudah lepas. Semakin tinggi kadar bifosfogliserat, maka semakin banyak oksigen yang dilepas dari hemoglobin. Berikutnya kita akan membahas tentang volume dan kapasitas paru-paru. Berdasarkan gambar ini, maka kita bisa mengetahui bahwa volume dan kapasitas paru-paru terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama adalah volume paru-paru. Jenis volume paru-paru yang pertama adalah VT atau volume tidal. Yang kedua adalah VCI atau volume cadangan inspirasi. Ketiga adalah VCE atau volume cadangan ekspirasi. Keempat adalah VR atau volume residu. Selain volume paru-paru, di sini juga terdapat kapasitas paru-paru yang merupakan penjumlahan dari volume paru-paru. Jenis kapasitas paru-paru yang pertama adalah KI atau kapasitas inspirasi. Kedua adalah KRF atau kapasitas residu fungsional. Ketiga adalah KV atau kapasitas vital. Dan yang keempat adalah KPT atau kapasitas paru-paru total. Kita akan membahas lebih dalam terkait dengan volume dan kapasitas paru-paru tersebut. Yang pertama adalah VT atau volume tidal. VT adalah jumlah udara normal yang pada umumnya dihirup dan dikeluarkan oleh manusia, yaitu sekitar 500 ml. Yang kedua adalah VCI atau volume cadangan inspirasi. VCI juga disebut dengan volume komplementer. Merupakan volume udara yang masih bisa dihirup setelah melakukan pernafasan biasa atau normal. Besarnya sekitar 3000 ml. Yang ketiga adalah VCE atau volume cadangan ekspirasi. Disebut juga dengan volume suplementer. Merupakan volume udara yang masih bisa dikeluarkan setelah melakukan penghembusan udara. Besarannya sekitar 1500 ml. Keempat adalah VR atau volume residu. Merupakan volume udara yang tetap berada dalam paru-paru, meskipun nafas sudah dihembuskan dengan kuat. Besarnya sekitar 1000 ml. Selanjutnya adalah kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru yang pertama adalah KI atau kapasitas inspirasi. Merupakan jumlah dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Secara normal jumlahnya sekitar 3500 ml.
Yang kedua adalah KRF atau kapasitas residu fungsional, yaitu jumlah dari volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu, besarnya sekitar 1500 ml. Ketiga adalah KV atau kapasitas vital, merupakan jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan secara maksimum. Kapasitas vital merupakan penjumlahan dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. Yang keempat adalah KPT atau kapasitas paru-paru total, merupakan jumlah udara maksimal yang bisa masuk ke paru-paru dalam mengambil nafas atau inspirasi. Pada orang dewasa yang normal, rata-rata kapasitas paru-paru totalnya adalah 6000 ml. Kapasitas paru-paru total merupakan penjumlahan dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi dan ditambah volume residu. Berikut ini adalah cara untuk mengukur kapasitas vital pada manusia. Kapasitas vital paru adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru. Mengetahui kapasitas paru juga berguna untuk mengetahui adanya gangguan di paru-paru dan saluran pernafasan. Cara mengukur kapasitas vital paru adalah dengan menggunakan spirometri atau pengukuran nafas, yaitu memeriksa yang bertujuan untuk mengetahui adanya gangguan di paru-paru dan saluran pernafasan. Alat yang digunakan untuk pengukuran spirometri disebut dengan spirometer, yaitu suatu alat sederhana yang dilengkapi dengan pompa atau bel yang akan bergeser pada waktu pasien bernafas kedalamannya melalui sebuah katup dan tabung penghubung. Pada waktu menggunakan spirometer, grafik akan terekam pada sebuah drum yang dapat berputar dengan sebuah pena pencatat. Pengukuran volume paru statis dalam praktik digunakan untuk mencerminkan elastisitas paru dan toraks. Selanjutnya kita akan melihat tentang percobaan respirasi sederhana dengan menggunakan belalang. Adapun setting dalam percobaan respirasi dapat dilihat pada gambar berikut. Pertama, belalang melakukan respirasi dengan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida dalam tabung respirometer. Selanjutnya, karbon dioksida diikat oleh KOH atau NaOH, sehingga tekanan dalam tabung respirometer menjadi turun. Berikutnya, udara dari luar masuk ke dalam tabung respirometer untuk proses respirasi belalang. Pergerakan udara ke dalam tabung respirometer ini dapat dilihat dari pergerakan eosin dalam pipa berskala. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan dalam sistem pernafasan manusia. Pertama adalah asfiksi, yaitu gangguan dalam pengangkutan O2 ke jaringan akibat adanya radikal bebas seperti karbon monoksida dan asam sianida. Kedua adalah asma yang merupakan gangguan pernafasan dengan gejala sukar bernafas, bunyi mendesak dan batuk yang disebabkan oleh alergi, psikis atau karena penyakit menurun. Ketiga adalah polip. Polip hidung merupakan kondisi tumbuhnya jaringan abnormal pada saluran pernafasan hidung atau sinus. Keempat adalah difteri, merupakan penyakit saluran pernafasan bagian atas karena infeksi bakteri yaitu Corynebacterium diphtheri. Yang kelima adalah pneumonia, yaitu radang dinding alveolus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Keenam adalah tonsilitis, yaitu radang pada faring yang disebabkan oleh bakteri pada tonsil. Kemudian yang ketujuh adalah TBC atau tuberkulosis, yaitu penyakit menular akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Contoh lain dari gangguan sistem pernafasan adalah bronkitis, faringitis, pleuritis, rinitis, sinusitis, kanker paru-paru dan juga emfisema.
Emfisema ini merupakan gangguan pernafasan karena alveolus menjadi luas secara berlebihan akibat terjadi penggembungan paru-paru secara berlebihan. Demikian pembahasan tentang topik sistem pernafasan, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.